Jokowi soroti masalah di Bea Cukai, segera gelar rapat khusus. Tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Misalnya nilai pajaknya relaksasi. Mereka akan diberikan nanti relaksasi sebesar 1.500 US dollar setiap tahunnya dalam 3 kali pengiriman barang. Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya. Yang kedua, Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di tanah air. Saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di dia juga saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap para pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya anggap tidak baik. Kami juga sudah merespon dengan cukup baik, secara proper. Kami melihat ini adalah bentuk dukungan Presiden kepada kami, kepada birokrasi untuk terus berbenah dan diingatkan kembali kepada visi, misi, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Pegawai negeri sipil, penyelenggara negara memang punya norma atau pedoman etik untuk fokus pada pelayanan. Tentu harus sensitif dan peka terhadap mereka yang dilayani, bukan sebaliknya. Jadi kami tidak merasa ini khusus pada Kementerian Keuangan, tapi lebih ajakan, seruan, dan juga peringatan untuk semua. Dan kami rasa ini sejalan dengan apa yang ditegaskan Ibu Menteri Keuangan, bahwa Kementerian Keuangan pun juga mengecam dan tidak menolerir. Presiden Joko Widodo Jokowi menyadari sorotan tajam publik terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai di UBC Kementerian Keuangan Kemenkeu. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi akan segera memanggil pejabat terkait untuk membicarakan kondisi tersebut. Ia nanti akan kami rataskan di rapat internal, ungkap Jokowi di RSUD Kabupaten Konawe, Selasa 14 Mei 2024. Jokowi tidak menyebutkan tanggal pasti rapat tersebut akan diselenggarakan. Akan tetapi nantinya bakal ada evaluasi menyeluruh pada jajaran Ditjen Bea Cukai. Diketahui sederet persoalan memantik emosi masyarakat terhadap instansi di bawah Kemenkeu tersebut, antara lain mengenai implementasi aturan barang bawaan impor yang akhirnya direvisi. Kemudian ada beberapa kasus seperti aduan masyarakat mengenai biaya masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta. Ramai juga impor hibah barang sekolah SLB dan impor robot Megatron. Semua kasus tersebut telah diklarifikasi oleh Ditjen Bea Cukai dan selesai. Sederet masalah membayangi layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Beberapa insiden bahkan jadi sorotan masyarakat karena viral di media sosial. Presiden Joko Widodo Jokowi ikut menyoroti kinerja Bea Cukai. Dia menyatakan pihaknya bakal melakukan rapat terbatas khusus untuk mengevaluasi semua masalah di Bea Cukai. Ia nanti akan kami rataskan di rapat internal, beber Jokowi saat melakukan kunjungan ke RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei 2024. Dalam catatan Detik.com, bulan lalu saja terdapat 3 masalah yang dihadapi Bea Cukai karena ada keluhan viral di media sosial. Mulai dari pembelian sepatu olahraga impor yang ditagih pajak Rp31 juta, alat belajar siswa SLB yang ditagih ratusan juta rupiah, hingga mainan untuk review milik influencer yang tertahan. Masalah terbaru Bea Cukai adalah dilaporkannya salah satu pejabat terkait dugaan tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dengan benar. Pejabat yang dimaksudkan
adalah ex-kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmadi Effendi Hutahe NREA, yang dilaporkan pengacara dari Eternity Global Law Firm, Andreas. Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendak 03/2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kemendak, BP2MI, Kementerin, dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Selasa 16 April 2024. Hasil dari ratas ini terkait barang PMI Permendak 36/2023 itu di-hold, dicabut, kemudian dikembalikan ke Permendak nomor 25, kata Kepala BP2MI Beni Ramdhani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Dengan dicabutnya aturan itu, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Beni mengatakan, khusus untuk PMI, pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan bea masuk dan PPN senilai $1.500 Amerika per tahun. Artinya, barang-barang PMI itu pembatasannya dimaknai pada relaksasi pajaknya yaitu $1.500 Amerika. PMI nggak boleh dibatasi membawa berapa banyak dan jenis barang apa, yang penting nilainya aja. Nah, itu tidak lagi diatur dalam Permendak, tutur Beni. Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi Permendak 03 Tahun 2024. Aturan yang lebih ketat ini telah berlaku sejak 10 Maret tahun 2024 lalu. Sayangnya, aturan ini membuat heboh di tanah air. Tidak sedikit netizen yang protes. Pasalnya, aturan ini melarang membawa alas kaki lebih dari 2 pasang per orang. Kemudian, pampers dan pembalut pun juga dibatasi, yakni hanya 5 buah atau lembar per orang.